يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة يا مسلم والإمام يحدث فقد نزلوا أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kasih sayangnya kepada kita semua. Diberinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari ini pada Jumat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid Baitur Rahman ini, di rumah Allah yang suci ini, dalam rangka untuk menunaikan ibadah kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga semua amal yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran limpahan pahala kepada kita semua dan ditempatkan di surganya dan Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang sudah pasti mencintai kehidupan. Bahkan kalau boleh berharap mereka ingin hidup selama-lamanya. Kematian adalah suatu hal yang setiap mungkin ingin dihindarinya. Hal yang wajar karena memang demikianlah tabiat manusia. Akan tetapi tentu saja umur yang panjang itu menjadi tidak akan bernilai apa-apa andai kata tidak dibawa dalam kebaikan, tidak dibawa dalam upaya menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dipakai untuk meraih angan-angan dunia semata. Bila kita diberikan karunia umur yang panjang, lalu mengisinya dengan amal soleh. Inilah karakter sebaik-baik manusia yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum tawilu umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang diberikan umur panjang dan baik amalnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pertanyaannya, bagaimana umur bisa dipanjangkan sementara ia terbatas? Bagaimana umur bisa diupayakan lebih panjang sementara apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal? Hadirin rahimakumullah. Kehidupan manusia sejatinya memang sebentar. Hanya seperti di antara dua kejapan mata bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ketahuilah, malaikat maut pasti akan datang. Bila ia datang untuk kita, maka ia tidak akan datang untuk selain kita. Dan bila kita, semua manusia terikat dan tidak bisa lepas dari catatan ajalnya. Semua sudah diputuskan secara jelas, tidak ada yang tertukar.
Tentang kepastian ajal ini, malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya peringatan itu adalah untuk kita semua. Hayyaka masyikum fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti akan mati. Hadis rawahul Hakim dan Baihaqi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perkembangan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini begitu menakjubkan. Akan tetapi di tengah-tengah itu semua, kalau kita merenungkan perkembangan ilmu medis yang luar biasa itu, tak satu pun sanggup mencatatkan prestasi bertambahnya usia manusia. Ilmu dan kecanggihan teknologi membuat orang sampai ke bulan, tapi ia tidak akan pernah bisa membuat manusia terhindar dari kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Inilah satu-satunya keadaan yang tidak ada obatnya. Terbatasnya umur. Hari-hari sudah ditetapkan. Zaman yang akan selalu seperti digantikan. Dan tak diragukan lagi bahwa semua itu sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan selalu tunduk dengannya. Di tempat mana, kedudukan dan situasi apapun. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW bahwa amal seperti sedekah, silaturahim dan berbakti kepada orang tua dikatakan dapat memperpanjang umur, sementara umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur bukan hanya dihitung dari seberapa banyak amal soleh yang sanggup dikerjakan dalam rentangan usia yang sudah ditentukan itu. Ada sebuah toko yang membuka dan berjualan selama sebulan. Toko yang lain membuka selama 1 tahun. Dan toko yang lain lagi membuka selama, dihitung-hitung ternyata toko yang membuka 10 tahun pendapatannya lebih sedikit daripada toko yang buka hanya setahun. Dan ternyata pula toko yang buka setahun itu kalah pendapatannya dengan toko yang baru buka sebulan. Nah, seperti itulah gambaran mengenai makna panjang umur. Panjang umur sifatnya adalah perhitungan yang diperoleh, bukan soal waktu. Padatnya isi kehidupan itu dengan kebaikan. Panjang umur adalah hanya dengan amal soleh. Panjangnya ilmu, panjangnya pengorbanan, panjangnya perbuatan baik. Semua itu berkumpul menjadi satu, menjadi makna panjang umur, yaitu sepanjang usia yang telah ditetapkan untuknya. Mereka kaya dengan amal soleh, kaya dengan kebaikan,
kaya dengan ilmu, dan kaya dengan kebermanfaatan bagi manusia lainnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 50 tahun. Tidak ada penambahan usia baginya, meskipun beliau ahli ibadah dan ahli ilmu. Bahkan usianya itu lebih sedikit dibandingkan manusia kebanyakannya. Tapi perhatikan bahwa umurnya itu melampaui usianya. Namanya disebut hampir semua lisan orang beriman. Warisan ibunya menjadi cahaya sepanjang zaman, mulai dari zamannya hingga saat ini, bahkan insya Allah sampai akhir zaman. Itulah hakikat panjang umur. Bandingkan dengan orang yang usianya mencapai 130 tahun, tapi tidak ada yang mengingatnya, kecuali yang diingat adalah kezalimannya. Tidak ada amal kemanfaatan yang ditorehkannya. Syekh Ibnu At-Taimiyah, betapa banyak manusia yang panjang usianya, tapi sedikit catatannya. Mereka tidak memberi manfaat bagi orang lain, sibuk dengan urusan dunia. Semua perbuatannya tidak memiliki hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengajak orang lain ke arah kebaikan, lalu orang yang diajak itu melakukannya, yang diajaknya itu, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang diajaknya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wahai saudara-saudaraku, bila kita beramal dengan satu amalan, namun amalan itu ditiru oleh orang lain, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan, tapi seluruh pahala orang-orang yang mengikuti amalan kita itu akan menjadi milik kita juga. Seluruh orang yang terinspirasi dari petunjuk yang kita berikan, seluruh orang menjadi bahagia dengan petunjuk tersebut. Seluruh orang menjadi bertaubat dengan petunjuk tersebut. Seluruh orang menjadi beramal soleh dengan petunjuk tersebut. Maka semuanya menjadi tabungan pahala bagi kita. Oleh karena itu, Rasulullah akan aliran pahalanya, karena beliaulah sumber petunjuk, sumber segala sumber, dan beliaulah yang paling panjang umurnya, walaupun usianya hanya 63 tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
الحمد لله الذي علمنا أن دين الإسلام يدعو إلى تطهير القلوب من أخلاقها الخبيثة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة عما آمن به وأسلم. وهذا من كفر وألوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه جنود الخيرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وحافظوا على أنفسكم في جميع الحالات في حضور الجماعة والجماعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى